Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami ingin membawakan contoh metode implementasi pada SDLC, di mana studi kasus yang kami ambil yaitu aplikasi pengelolaan musik playlist sederhana berbasis web. Berikut nama anggota kelompok kami, ada Andi Alisha Faikiha, Rashad Bima Satya, Muhammad Aska Sufirman Rahman, Putri Nakita Munsi, Kevin Al-Ghazali, dan Muhammad Miftah Rahmatullah. Adapun deskripsi masalahnya, di dalam era digital saat ini, pendengar musik memiliki ribuan lagu digital dalam koleksi musiknya. Nah, meskipun ada banyak platform dan aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam pemutaran musik, tetapi pengelolaan playlist yang efisien dan personalisasi berdasarkan preferensi pengguna seringkali menemukan hambatan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan solusi pengelolaan playlist yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut merupakan diagram use case dari aplikasi pengelolaan music playlist berbasis web. Di sini kita dapat lihat terdapat dua aktor yaitu user dan penyedia musik. Kita dapat melihat apa saja yang dapat dilakukan oleh kedua aktor tersebut, seperti user dapat login, create playlist, dan lain-lain. Begitupun juga dengan penyedia musik. Lanjut pada implementasi diagramnya, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan function asynchronous. Nah, untuk login, jika function verify user kredensial dieksekusi, maka akan dilakukan verifikasi kredensial user menggunakan username dan password. Sedangkan untuk create playlist, jika function add playlist dieksekusi, maka user dapat membuat playlist baru dengan ID-nya itu playlist, terus ada garis penyambung dan akan juga ditambahkan 16 karakter unik. Nah, lanjut ke get playlist. Dengan mengeksekusi function get playlist, maka user dapat mencari playlist yang mereka cari menggunakan value owner. Nah, lanjut ke edit playlist. Nah, jika kita mengeksekusi function add song to playlist dan delete song in playlist, maka user masing-masing dapat menambahkan lagu ke dalam playlist dan meremove lagu yang sudah ada di playlist menggunakan ID playlist dan juga ID-nya song. Nah, untuk delete playlist, jika function delete playlist dieksekusi, maka user dapat menghapus playlist menggunakan ID dari masing-masing playlist. Nah, untuk add, get, dan edit song, nah jika function get song dieksekusi, maka para aktor dapat mencari lagu yang mereka cari. Sedangkan jika function edit song by ID dan add song dieksekusi, maka penyedia musik dapat masing-masing mengedit lagu yang sudah ada pada platform dan juga menambahkan lagu di platform tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Miftah. Kepada Miftah saya persilahkan. Berikutnya saya akan menjelaskan rangkaian hubungan antara kelas-kelas tersebut. Dalam diagram kelas menunjukkan bahwa setiap user memiliki satu atau lebih playlist, di mana setiap playlist berisi lagu dalam bentuk playlist song, dan setiap playlist song mengacu pada song. Ini menciptakan struktur hierarkis di mana pengguna mengatur playlist mereka, yang masing-masing mengatur lagu-lagu dalam playlist song yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel diagram kelas user yang dimana terdapat user ID, username, password, dan email, yang dimana terdapat metode, create account, login, dan logout. Untuk implementasinya kalian bisa lihat di samping tabel diagram kelas user. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel diagram kelas playlist, yang dimana terdapat playlist ID, user ID, name, dan description. Untuk implementasinya kalian bisa lihat di samping tabel diagram kelas playlist. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tabel diagram kelas song, yang dimana terdapat song ID, judul, beserta artis, yang dimana terdapat metode add song, edit song, delete song, dengan get song. Implementasinya bisa kalian lihat sendiri di samping tabel diagram kelas song. Dan yang untuk yang kedua, yang terakhir ialah kelas playlist song, yang dimana terdapat playlist song ID, playlist ID, serta song ID, yang dimana terdapat metode add song serta remove song from playlist, yang dimana implementasinya bisa kalian lihat sendiri di samping tabel diagram kelas playlist song. Berikut adalah implementasi dari metode MVC. Melihat struktur folder aplikasi kita dapat melihat berbagai folder seperti public, views, models, controllers, root, dan app.js yang berfungsi sebagai titik awal aplikasi kita. Nah, mari kita jelajahi ketiga komponen MVC ini. Yang pertama yaitu model. Model merepresentasikan data aplikasi. Di sini kita mendefinisikan atribut dan metode kelas yang terkait dengan database, seperti kelas song, playlist, playlist song, dan user. Sebagai contoh, kita punya kelas songs yang terhubung dengan database PostgreSQL. Yang kedua yaitu view. View bertanggung jawab menampilkan informasi ke pengguna.
Dalam folder views, kita memiliki berbagai kelas. Ada juga folder khusus untuk CSS dan JS untuk front-end-nya. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat bagaimana kode CSS dan HTML diimplementasikan pada aplikasi kita. Yang ketiga yaitu controller. Controller menghubungkan model dengan view dan mengurus logika bisnis. Dalam folder controller, kita memiliki user controller, playlist song controller, dan song controller. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana control playlist dapat diimplementasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi IRD menggunakan PostgreSQL. Yang pertama ada rancangan IRD. Pada rancangan IRD kami memiliki 3 entitas. Yang pertama yaitu user dengan atribut email, username, password, dan user ID sebagai primary key. Yang kedua ada playlist dengan atribut name, description, dan playlist ID sebagai primary key. Dan yang ketiga ada song dengan atribut artis dan judul, dan juga song ID sebagai primary key. User dapat memiliki playlist, sedangkan playlist dihubungkan dengan entitas song menggunakan tabel playlist song yang juga memiliki atribut tambahan playlist song ID. Untuk contoh implementasi pada PostgreSQL dapat dilihat pada kode di sebelah kanan. Berikut ini implementasi dari deployment diagram pada sistem client server. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, terdapat ilustrasi yang menggambarkan alur dari proses meminta dan menerima data antara klien dan server. Mulai dari klien, ketika pengguna ingin mengakses atau mengubah data, mereka akan mengirimkan permintaan yang bisa berupa metode get, post, put, atau delete. Permintaan ini diterima oleh web server. Dalam hal ini, kita memakai Node.js dan Express.js atau HPJS sebagai backend-nya. Web server ini kemudian berkomunikasi dengan database yang terkoneksi dengan PostgreSQL untuk mengambil atau memodifikasi data sesuai permintaan. Setelah itu, respons dari database dikirimkan kembali melalui web server ke klien dalam bentuk data yang diinginkan. Proses inilah yang kita sebut sebagai API atau Application Programming Interface. Melalui API, klien dan server bisa dalam kutip berbicara dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang terstruktur dan efisien. Demikianlah dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.